Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah Maghrib yang insyaAllah dirahmati Allah Ta'ala, surah An-Nisa ayat 101. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Artinya, apabila kamu bepergian di muka bumi, darabtum fil ardi, melakukan perjalanan, falaisa alaikum junahun, maka tidaklah salah kalau kamu mengqasar, an taqsuru minas salati, mengqasar salatmu. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi ayat ini berbicara mengenai qasar. Apa itu qasar? Memendekkan salat yang biasa. Artinya memendekkan rakaatnya, yang tadinya 4 rakaat bisa dibuat jadi 2. Cuma itu saja yang bisa. Kalau sholat 3 rakaat seperti maghrib, ya tidak mungkin bisa dipendekkan. Atau seperti sholat subuh tidak mungkin dipendekkan, karena memang dia sudah 2 rakaat. Jadi Allah Ta'ala memberikan kelonggaran kepada hambanya apabila dalam perjalanan. Idza darabtum fil ardi, karena memang perjalanan ini suatu hal yang memang tak bisa dihindari, kan? Ada perjalanan karena tugas, ada perjalanan karena ya urusan pribadi. Nah, di sini Allah Ta'ala memberikan keringanan yang tadinya 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya, maka seseorang boleh melakukan solat-solat yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Tapi tetap dalam jamaah. Ya, keharusan untuk solat jamaah itu tidak gugur. Begitu. Walaupun seseorang dalam perjalanan bukan berarti dia meninggalkan, ya saya dalam perjalanan enggak usah berjamaah. Tidak seperti itu. Ya. Kewajiban salat berjamaah tetap melekat. Lalu Allah berfirman tentang wa idza darabtum fil ardi tadi itu, ya. Sebagaimana di dalam ayat lain juga ada kata-kata darabtum fil ardi itu, umpamanya di dalam surah Al-Muzammil, agak panjang sedikit, saya baca tentang itunya saja. Wa akharuna yadribuna fil ardi. Kan sama kan? Ya. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Sebahagian yang lain di antara kamu itu bagaimana melakukan perjalanan di muka bumi mencari karunia Allah Ta'ala. Masya Allah, ya. Kemudian firman Allah, falaisa alaikum junahun, tidak salah atau tidak berdosa kalau kamu mengqasar salat. Yakni kalian meringankannya. Ini tadi sudah kita sampaikan, ya.
dari sisi rakaatnya dengan mengerjakan 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Sebagaimana yang difahami oleh jumhur ulama atau fuqaha dari ayat ini. Dan mereka berdalil kepada ayat ini atas ditetapkannya qasar salat dalam safar, sekalipun di antara mereka ada perbedaan pendapat terkait dengan rinciannya. Di antara mereka ada yang berkata itu hanya boleh dilakukan dalam safar ketaatan seperti jihad. Nah, ada yang berpendapat seperti itu, mengqasar salat itu ya dilakukan untuk perjalanan yang sifatnya ta'ah, safarut ta'ah. Kan perjalanan ini macam-macam juga kan Pak. Nonton bola ya jalan juga. Mau kemana? Ke Singapura. Ngapain? Nonton bola. Tidak boleh sholat, tidak boleh qasar. Apalagi nonton konser musik. Di mana? Di Australia. Tidak boleh ya, tidak boleh mengqasar sholat. Nah, itu di antara para fuqaha ada yang berkata qasar itu hanya boleh dilakukan dalam safar ta'ah seperti jihad, haji, umrah, menuntut ilmu, berkunjung, mengunjungi keluarga, kerabat, teman, atau lainnya. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Atha, dan yang diriwayatkan dari Malik dalam sebuah riwayat dari Imam Malik berdasarkan zahir firman Allah tadi. Ada kata-kata in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Di antara para fuqaha itu ada yang berkata tidak harus dalam safar ibadah, cukup safar mubah. Safar mubah artinya safar yang memang boleh saja, tidak ada maksiat di situ. Tapi kalau sudah bicara menonton pertunjukan di luar kota, ya itu sudah bermasalah tuh. Ya, artinya ada konser musik lah, ya, ada yang seperti itulah. Artinya di mana di situ itu ada persoalan perempuan dipertontonkan, ya enggak? Nah, yang semuanya itu di dalam Islam hukumnya apa, Pak? Haram. Pertunjukan-pertunjukan yang melibatkan perempuan itu hukumnya haram. Maka orang datang melakukan perjalanan, naik bis, naik pesawat, naik kapal, itu tidak boleh tidak boleh melakukan qasar. Jadi ya sholatnya sholat biasa saja. Nah, pendapat yang tadi yang terakhir ini mengatakan tidak mesti safar ta'ah. Safar ta'ah itu kan seperti haji, umrah, kan jelas-jelas ibadah kan ya. Nah, safar yang mubah, safar mubah, umpamanya kita sebutlah mengunjungi teman, mengunjungi keluarga, ada urusan bisnis, ada urusan kantor, ya, sebagai auditor, ya macam-macam tugas mengunjungi cabang, ya. Ini namanya safar mubah. Berdasarkan firman Allah, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini terkait dengan makanan, Pak. Ya. Allah membolehkan makan bangkai saat terpaksa dengan syarat tidak melakukan kemaksiatan dalam perjalanannya. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal dan imam lainnya. Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, Waki' menuturkan kepada kami, Al-A'mash menuturkan kepada kami dan Ibrahim, ia berkata, seorang lelaki datang dan berkata, wahai Rasulullah, aku seorang pedagang.
Aku berkali-kali pergi ke Bahrain. Maka beliau memerintahkan untuk salat 2 rakaat. Artinya qasar. Hadis ini mursal. Ya, artinya hadis mursal itu ya ada sanad yang terputus. Ada yang berkata cukup asal safar saja. Nah, ini lebih longgar lagi nih. Yang penting dalam perjalanan baik safar yang mubah, atau ya artinya safar yang mubah, yang tidak mubah, ia boleh mengambil keringanan karena adanya safar, kata-kata safar itu. Jadi kata-kata safar itu dipahami secara mutlak. Mutlak itu artinya apa? Ya secara umum saja. Di mana ada safar, di situ boleh qasar. Ini pendapat sebahagian, Pak ya. Baik. Adapun firman Allah, in khiftum. Jadi dari pendapat-pendapat tadi itu tentu yang lebih dekat dengan kebenaran, boleh mengqasar salat itu apabila safarnya tidak berbau apa? Maksiat. Ya bagaimana kalau berbuat maksiat? Umpamanya seorang pergi keluar kota untuk merampok. Iya enggak? Kan ada kan? Perampok itu datang dari luar kota umpamanya. Jadi dia khusus merampok itu tidak di kampungnya. Begitu Pak. Karena kalau di kampungnya nanti dia bisa malu kan gitu. Jadi dia merampok itu mungkin di pulau lain atau mungkin di negara lain. Merampok ke Malaysia pokoknya. Maka sudah barang tentu pendapat fuqaha yang lebih dekat dengan kebenaran, safar itu kalau bisa safarnya ta'ah, atau paling tidak safar yang apa? Mubah. Mubah itu artinya apa tadi Pak? Ya yang boleh gitu. Tidak ada maksiat di dalamnya. Nah, lagi-lagi tadi kalau umpamanya menonton pertunjukan, yang dalam pertunjukan itu jelas ada ya maksiat, perempuan dipertontonkan, suaranya dan seterusnya, campur baur laki dan perempuan di situ kan sudah jelas haram kan? Nah, maka safar seperti ini ya tidak dibolehkan mengqasar salat. Adapun firman Allah, in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut diserang orang kafir, bisa jadi batasan ini keluar berdasarkan keadaan umum pada saat ayat ini turun. Karena di awal Islam, tepatnya setelah hijrah, safar kaum muslimin diliputi ketakutan terhadap orang kafir. Bahkan mereka tidak berangkat kecuali dalam perang massal atau sekelompok pasukan. Sementara kabilah-kabilah Arab masih memusuhi Islam dan ya individu-individu muslimnya. Dan bila teks atau mantuk keluar sesuai dengan kondisi pada umumnya atau atas sebuah peristiwa, maka ia tidak memiliki mafhum. Jadi kata-kata kalau kamu takut diserang itu tidak berfungsi sebagai syarat. Jadi artinya apa? Walaupun tidak ada penyerangan, tidak ada kekhawatiran untuk diserang, tetap boleh melakukan apa? Iya, melakukan qasar tadi. Baik. Nah, mari kita dengar Umar bin Khattab ya ditanya oleh seseorang, Allah berfirman, "Falaisa 'alaikum junahun
an taqsuru minas salati. Tidak ada salahnya kalau kamu mengqasar salat. Sekarang kita sudah aman. Kan tadi sebutannya kalau kamu takut atau khawatir diserang oleh orang kafir. Kita kan sudah aman. Jadi kalau aman, sedangkan ayat itu tadi mengatakan boleh mengqasar salat kalau kamu ada ya khawatir. Nah, lalu bagaimana ini? Nah, Umar menjawab, aku pernah heran seperti engkau heran. Maka aku bertanya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kira-kira sebutan kalau kamu khawatir diserang, ini masih berlaku enggak gitu. Paham ya? Nah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Jadi mengqasar salat itu diibaratkan seperti hadiah. Dari siapa? Dari Allah. Allah kasih hadiah kamu. Nah, maka terimalah hadiah itu. Nah, jadi walaupun tidak dalam keadaan ketakutan, itu sudah menjadi hadiah. Jadi berlaku kapan saja. Ya, inilah kalau dikatakan artinya syariat Islam itu tidak kaku. Ya. Ah, sekarang umpamanya begini, Pak. Kalau dulu orang safar itu pakai apa? Unta, keledai. Capek tidak? Pasti. Ya. Panas terik matahari. Sekarang orang safar pakai apa? Pakai pesawat. Pakai AC enggak pesawatnya? Ya pastilah. Di bandara ada AC-nya enggak? Nanti sampai turun dari bandara, turun dari pesawat, masuk bandara lagi, ada AC-nya enggak? Keluar dari bandara, dijemput orang naik mobil, ada AC-nya enggak? Kira-kira ada kesulitan seperti orang dulu? Tidak ada kesulitan. Biasa saja. Tetapi tetap saja qasar itu apa? Diibaratkan seperti hadiah dari Allah. Jadi walaupun perjalanannya ringan, enteng, bahkan dinikmati lagi, betul kan? Namun itulah kelonggaran syariat Islam. Ya, itulah kelonggaran syariat Islam kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih hadiah. Kalau dalam perjalanan kamu boleh mengqasar. Padahal kira-kira ya perjalanan kita zaman sekarang ya enggak? Nah, enggak ada capeknya, enggak ada keringatnya, tinggal duduk doang, Pak. Ya keringatannya kalau begitu dari jarak dari check in ke pesawat bisa 2 kilo ya. Check in di depan, pesawatnya gate-nya entah 11. Capeknya di situ. bukan capek dalam pesawatnya. Bapak merasakan kan di bandara Suta itu jauhnya, betul enggak? Jauh jalan. Baik. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, ini adalah hadiah, bahasa aslinya sedekah. Sedekah dari Allah untuk kalian, terimalah sedekahnya itu. Jadi ya udah, enggak usah pusing kamu lagi, enggak usah tanya-tanya. Ya, ini dulu kan konteksnya
karena takut diserang oleh orang kafir. Lalu Rasulullah memperjelas. Jadi konteks saat itu tak berlaku lagi. Bolehnya mengqasar itu sudah menjadi hukum yang sifatnya umum dalam setiap perjalanan. Waduh, terasa banget Pak. Ya, terasa sekali nikmatnya. Cuma kadang-kadang sebahagian kaum muslimin tidak mau Pak. Saya coba ingatkan Bapak ya, sekarang kita naik mobil nih. Bapak berhenti di rest. Rata-rata perhatikan, di rest area itu ada nggak orang mengqasar dan menjamak? Tidak ada. Ya. Tetap aja kita lihat sholat zuhurnya 4 rakaat gitu kan. Padahal ini sedekah nih. Mungkin disebabkan si imamnya ini bukan musafir gitu kali ya. Dia orang penduduk di situ. Makanya harusnya dia jangan jadi imam. Bisa Pak paham itu? Ya? Harusnya yang jadi imam itu siapa? Orang yang musafir. Supaya betul-betul full. Tapi kenyataannya masjid-masjid itu ada sudah ditentukan kan? Imamnya, khatibnya. Sebagusnya bagaimana? Orang yang musafir itu. Jadi dia tidak ada keraguan lagi, saya musafir. Ya udah. Jamak qasar. Saya yakin Bapak pasti sesekali adalah sholat di rest area. Zuhurnya berapa rakaat? Tetap mereka lakukan 4. Ya enggak? Jadi bisa juga disampaikan itu teguran ke pengurus masjidnya. Ini kan rest area. Ya, harusnya sholat yang berlaku di sini adalah sholat qasar dan jamak. Gitu. Adapun imamnya, ya jangan penduduk lokal. Karena kalau penduduk lokal nanti dia merasa nggak kena untuk dia itu hukum itu ya. Saya kan kata dia orang sini, saya tidak boleh qasar. Lah iya memang. Makanya kamu jangan jadi apa? Jangan jadi imam. Nah, kalau dia jadi makmum tak ada persoalan. Orang sholat 2 rakaat, habis jamaah salam, dia apa? Menyempurnakan supaya jadi 4. Bisa dipahami nih Pak? Begitu hukumnya. Ya. Tapi kalau Bapak sebagai musafir sholat begini, karena di sini banyak ada orang musafir dah, ya kan? Nah, entah dia dari luar Jawa, atau dari luar Jabodetabek, datang dia sholat di sini, ya dia tetap mengikuti apa? Imam sholat 4 rakaat dia tetap jadi 4, kecuali dia diminta jadi imam. Dia diminta jadi imam, boleh saja kan, gak ada masalah. Dia diminta jadi imam sholat isya, dia sholat 2 rakaat karena dia musafir. Maka jamaahnya ketika imam salam, bagaimana? Jangan protes, jangan bilang subhanallah rakaatnya kurang. Ya, makmumnya mungkin bangkit menyempurnakan supaya jadi berapa? 4. Nah, jadi itulah untungnya kalau kita belajar, gitu ya. Kalau kita nggak belajar ya nggak tahu. Nanti makmumnya merasa lah,
tadi kan baru 2 rakaat. Hah? Muammin jadi bilang apa? Subhanallah. Tapi ya memang kalau itu kondisinya, imam sebelum mulai apa? Memberitahu saya musafir. Jadi jangan heran nanti kalau saya sholatnya 2 rakaat. Memanfaatkan apa? Rukhsah. Ayo sebut Pak, rukhsah. Apa di rukhsah? Keringanan. Iya. Keringanan, dispensasi. Itulah indahnya Islam. Ya, itulah indahnya Islam. Kemudian ada lagi jamak. Jamak itu menggabungkan 2 yang dekat antara maghrib dengan isya. Nah, coba Bapak umpamanya lagi dalam perjalanan dia, artinya ke Bandung. Bapak sholat maghrib, sholat zuhur ya, sholat zuhur. Nanti asar datang lagi, sementara Bapak banyak yang harus Bapak kerjain, begitu kan? Ya, entah ada mau cari barang lagi. Lalu Allah kasih apa? Keringanan menjamak. Sudah qasar jamak lagi. Sama seperti sholat biasanya kan Pak? Zuhur biasa berrakaat. Jadi dapat keringanan 2. Kemudian jamak lagi. Sholat zuhur. Selesai sholat zuhur dan asar qasar. Habis itu apa? Bebas. Coba keringanan. Iya. Nah jadi tadi memang ada persoalan. Ketika kita datang ke masjid, imamnya di Bandung tetap berapa rakaat? 4, karena dia penduduk lokal. Ya Bapak tetap ikut apa? Tetap ikut imam 4 rakaat. Lalu sholat asarnya? Sholat asarnya berapa? Berapa rakaat sholat asarnya? 2. Jadi qasornya hanya bisa pada sholat asarnya, karena tidak lagi jadi apa? Tidak lagi jadi makmum. Iya. Jadi waktu sholat dengan imam zuhur, ya terpaksa 4 rakaat. Gak bisa berhenti di tengah jalan. Lucu jadinya. Imam tasyahud awal dia Assalamualaikum warahmatullah. Saya kan musafir. Ya enggak, itu enggak ada kamusnya. Enggak ada kamus. Jadi dia harus tetap mengikut imam. Nanti untuk sholat asarnya, kalau dia jamak, maka disitulah dia memanfaatkan apa? Qasar. Atau katakan dia orang, sebut saja entah ya orang dikenal gitu ya, datang disuruh jadi imam. Nah, jadi dia bisa memanfaatkan 2. Dia pun bicara kepada makmum, saya ini ya musafir, saya ada jatah nih. Lalu makmumnya pun tahu, ya mereka nanti menyempurnakan sholatnya setelah imam salam. Baik. Ini tentang hukum ya. Kalau bicara tentang hukum ini, oh ya orang senang ini. Karena dihadapi biasa ya. Jadi perhatikan Bapak saja ya. Bahkan kadang-kadang di bandara pun jarang orang qasar itu. Sering itu Nah, ada yang penting lagi. Sekarang ini pesawat malam Bapak sampai Jakarta di Cengkareng, Bapak mau sholat isya sama maghrib. Bapak sudah sampai Jakarta ini, masih boleh qasar dan jamak.
Padahal bapak penduduk Jakarta, iya masih boleh. Kapan baru mulai tidak boleh? Ya kalau bapak sudah berada ya di tempat di mana rumah bapak udah kelihatan. Ya, ya kalau kira-kira bapak sudah masuk Kalibata, itu udah nggak boleh lagi apa? Nggak boleh lagi qasar jamak. Tapi kalau bapak masih di Cengkareng, turun, masih bisa qasar dan jamak. Nah, ini jalan menuju pulang nih. Jadi jalan menuju pulang, ya. Nah, ataupun parkir dulu di mana? Ya anggap saja di bandara tidak bisa sholat, ya keluar dari bandara itu cari masjid, di situ masih bisa melakukan apa Pak? Iya, qasar dan jamak. Walaupun kita sudah menuju kembali pulang ke tempat mukimnya kita. Baik. Boleh. Iya. Orang kafir. Seandainya kita di tempat pekerjaan, itu memang aturan melarang kita untuk terlalu banyak beribadah. Itu apakah kita boleh mengqasarnya? Tidak, Pak. Qasar itu tetap terkait dengan jarak. Ya. Bahkan kalau Bapak ke Bogor nggak bisa qasar. Bogor nggak belum cukup. Iya. Ya disebutkan yang paling apa itu sekitar 60-an kilo. Iya. Tapi jamak boleh, Pak. Nah, jadi bagaimana saya mengatakannya ya? Jamak bisa, walaupun qasar belum tentu bisa. Ya. Nah, jamak boleh, walaupun qasar belum tentu boleh. Karena qasar ini betul-betul karena jarak. Gitu. Jadi perjalanan yang memang biasanya dalam pemahaman kita dianggap musafir. Orang ke Bogor mana dianggap musafir? Mau kemana Pak? Memusafir kemana? Ke Bogor? Lah itu bukan musafir namanya. Nah. Oh ke puncak? Iya. Nah, puncak boleh kita katakan musafir. Kemarin aja kalau pas lagi macet lebih waktunya maghrib. Boleh jamak tapi bukan qasar. Makanya tadi kita katakan, kita bedakan antara jamak dengan qasar. Jamak lebih longgar. Rakaat tetap sama. 4 rakaat gitu. Tapi qasar ini betul-betul terkait dengan jarak perjalanan. Begitu. InsyaAllah bisa dipahami ya. Kita sebenarnya sudah sampai di Jakarta. Mau sholat di bandara dapatkan qasar itu tanggung kira-kira masih kurang waktu masuk itu masih kurang setengah jam. Pulang dari safar. Karena jauh ternyata macet. Iya. Sehingga habis waktu maghrib ketemu isya. Berarti kalau sampai rumah nggak qasar tapi sampai isya. Oh iya, kalau sudah artinya jamak itu lebih longgar. Lebih longgar, gak ada persoalan. Di rumah pun bisa kita jamak. Tetap? Iya. Gak bisa. Karena arti jamak itu cuma menggabungkan. Yang tadinya terpisah waktu masing-masing, jadi digabung. Tapi tidak boleh antara dua waktu yang
berjauhan. Nggak bisa asar dengan maghrib, nggak bisa dijamak. Yang boleh zuhur dengan asar. Jadi ada dulu ceritanya begini, Pak. Mungkin Bapak nanti agak ketawa ini dengarnya. Ada teman yang tinggal di Amsterdam. Saya nginep di rumahnya. Waktu sholat isya, habis sholat isya saya jadi imam kan? Isya. Saya nunggu dia, saya lihat ada pulang sama-sama karena nginep di rumahnya kan. Saya lihat dia di belakang sholat lama, Pak. Saya lihat sekali lagi, belum, masih sholat lagi. Saya sambil apa gitu, lihat sholat lagi. Udah betul-betul habis saya lihat ya. Baru saya samperin. Masya Allah ya. Saya bilang, biar tinggal di Belanda, tapi sholatnya lama. Dia senyum, Pak. Kata dia, rapel, Ustaz. Rapel. Rapel apa? Ya, dari zuhur saya kan nggak bisa sholat. Tadi sholat dengan Ustaz pagi-pagi subuh. Zuhur tidak sholat, asar tidak sholat, maghrib tidak sholat. Saya bilang, siapa yang menerima sholat itu? Siapa yang menerimanya? Emangnya bisa semau kita? Ya mau bagaimana? Kata dia, zuhur kita di sini di kerjaan. Emangnya boleh sholat di tempat pekerjaan? Nggak boleh di sini. Coba ya, susahnya tinggal. Ini mungkin kasus ya, tapi wallahu alam. Tapi kasus yang hampir terjadi di mana-mana. Kita nggak bisa, Pak, kalau lagi kerja, jam kerja, cuma dikasih jam makan aja. Makan berapa menit? Ya, 7 menit atau 10 menit habis. Dan tidak mungkin sholat di tempat pekerjaan itu jadi persoalan nanti itu. Masih mungkin kamu makan daripada kamu sholat jadi persoalan nanti. Ngapain ini orang gini-gini? Coba tuh susahnya ya. Nah, jadi orang ini pun iya digabung semua lah. Itu gak, mana boleh, mana bisa. Zuhur harus sholat pada waktunya. Ya paling banter zuhur dengan asar lah gitu ya. Nah, jadi anggap saja umpamanya begini, sholat zuhur di penghujung waktu zuhur, masuk waktu asar langsung sholat asar, nah gitu. Itu kan namanya mirip jamak juga kan? Itu masih boleh. Adapun zuhur, asar lewat, maghrib lewat, lalu sholatnya dikumpulin semuanya habis isya, itu sama sekali tidak dibolehkan. Ya, karena kitaban mauquta. Kitaban mauquta. Salat itu kewajiban yang sudah diwaktukan. Lewat waktunya kamu tidak salat, kamu berdosa. Lain soal. Uzurnya itu sakit, pingsan, ya. Adapun kamu sehat, karena kerjaan nggak boleh kamu lewatin begitu saja, ya. Nah, terakhir ya saya sambil bercanda, ya kalau nggak bisa sholat, ayo aja pulang ke Indonesia. Iya. Ini kaitannya dengan berjamaah. Nah, Jika kita patokan berjamaah yang sudah duluan, sementara kita bukan menelusi itu, kita adalah musafir. Apa kita langsung ikut dengan rombongan yang cuma atau kita bikin sendiri?
Nggak diri sebagus. sendiri, apakah kita bersama jamaahnya dengan waktu yang di sana atau nunggu mereka selesai? Jadi selama Bapak hadir di masjid itu, maka keharusan ikut dengan sholat penduduk setempat. Jangan sengaja memperlambat. Kecuali memang Bapak datangnya lambat, orang udah selesai sholat. Nah itu lain soal. Tapi adapun kita datang, ya sholat jamaah sedang berlangsung, saya kan musafir, biarin aja lah, tungguin aja dulu selesai. Nggak boleh. Itu tidak boleh. Bahkan Rasulullah dahulu menegur orang yang nunggu-nunggu di luar tuh. Kenapa mereka juga ikut sholat? Oh mereka musafir, suruh sholat. Nah, ya. Jadi, ya kalau memang begitu, ya, gimana ya? Memang begitulah aturannya. Jadi kalau sudah masuk waktu kita musafir harus ikut pada jamaah yang sedang berjalan, gitu. Nah, seandainya kita sholat maghrib ya, kita baru ikut rakaat kedua. Iya. Berarti kita akan ikut rakaat kedua Pak ya. Iya. Lalu setelah kita rakaat ketiga, jemaah yang lain ikut lagi ketiga. Baru dia ikut rakaat pertama. Ya. Demikian terus gitu ya. Iya. Seperti itu. Oh iya boleh, iya, nggak ada masalah itu. Itu namanya masbuk yang beruntun. Jadi selalu, jadi boleh dibilang dari mulai maghrib sampai isya, kalau berjamaah itu berjamaah tidak bersama-sama dalam konteks yang beruntun. Iya, masbuk itu tetap berlangsung gitu. Tapi sih jarang yang begitu ya. Jarang. Artinya jaranglah terjadi sampai terus sampai waktu isya ya jarang. Iya, itu jauh lebih bagus daripada menunggu jemaah itu berakhir lalu kita sholat sendirian. Walaupun kita berjamaah. Kalau bikin jamaahnya sendiri, jadi ada dua jamaah. Itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan tetap ngikut dulu. Karena ya yang pertama ini yang asli. Nah, walaupun kita terlambat, tapi masih ikut dalam rombongan jemaah yang pertama. Bahkan kalau di Saudi dianggap itu tidak dihitung jamaah lagi yang kedua itu. Jadi memang ini ada perbedaan ya, ada perbedaan. Nah. Iya. Nah. Iya. Menjadi imam. Iya boleh, boleh. Boleh, boleh. Ya karena dia menjadi imam dan datang belakangan kan jadi makmum. Ya artinya pada rakaat yang dia harus bersuara, ya dia harus bersuara. Nah, kalau dia pada rakaat yang tidak bersuara, ya udah diam aja. Nah, baca sir saja. Waktu ruku ya ruku gitu. Baik, alhamdulillah. Iya. Jadi, mau bertanya lagi? Boleh? Nah. Ini sampai sekarang saya masih belum mengambil kesimpulan yang benar yang bagaimana. Ketika saya tugas di Kuwait dulu, itu ada orang India Islam yang manggil saya untuk tinggal di why your people is still sholat kosong. This is the best time to wait. Maybe they take another Mazhab. another khilafiyah. Mazhab. When Rasulullah already home in Medina and come to Makkah, Maka. according to Aisyah, Rasulullah still fasad sampai 1 bulan. Ini kalau betul, Iya. penjelasan saya sama dia. Iya. Waktu Rasulullah balik ke Madinah baru nggak kosong lagi. Padahal itu 1 bulan di Makkah.
Pokoknya kapal ini naik ke bumi. Why your people still kosong? Jadi saya ambil alasan di situ. Iya. Iya, ini memang betul masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah, Imam Syafi'i mengatakan batas qasar itu, jamak qasar itu 3 hari. Di luar hari kedatangan dan kepulangan. Ya. Jadi kalau sudah lebih dari 3 hari, status bapak sudah sebagai muqim. Jadi tidak berlaku lagi qasar dan jamak. Kecuali bapak pindah lagi ke tempat lain. Nah, itu lain lagi soal kan. Nah, saya sebut saja ya umpamanya ada perjalanan tugas lain. Nah, tapi ya memang ada betul. Jadi makanya masalah khilafiyah betul. Ada sebahagian yang memang sampai 1 bulan pun dia tetap selama dia masih belum bisa tentukan kapan pulang. Maka dia masih boleh menganggap dirinya sebagai musafir qasar jamak. Begitu. Jadi mana pendapat yang lebih diyakini ya terserah. Begitu saja. Yang namanya khilafiyah ya begitu, Pak. Ya. Khilafiyah itu pilih pendapat yang kita lebih yakin. Katanya memang orang itu akan menjadi normal kembali dari segi fisiknya. Kalau dia berada di suatu tempat setelah 3 hari, jadi istilahnya jet lag-nya itu adalah 3 hari. Kalau kita di Amerika sekalipun ya, 3 hari pertama itu kita akan berusaha beradaptasi. Setelah itu kita akan normal. Mungkin alasan itulah yang membuat bahwa yang namanya di kosor di kamar itu sudah 3 hari kemudian dari dalam normal. Pada saat ilmu ini ya. Memang ada ilmu itu ya? Ada. Itu namanya jam tubuh. Menarik juga itu kalau ada artinya teori yang mengatakan begitu itu. Jadi jam tubuh itu rupanya 3 hari gitu. Entah kenapa Imam Syafi'i memilih itu. Ya. Baik, alhamdulillah ya mereka para imam ya. Kita memuliakan mereka. Ya, yang manapun mau kita pilih itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Ya, yang paling sulit itu, Pak. Ya saya memang pernah saya alami lah itu. Puyeng. Sholat dalam perjalanan. Perjalanan naik pesawat itu bisa belasan jam. Betul-betul puyeng memutuskannya. Tapi saya tidak singgung di sini itu, ya karena ya akan diskusi panjang jadinya nanti. Kita berangkat ke Amerika lewat Jepang, kan begitu? Nah, habis dari sini saya sebut aja lah, habis Isya kita, soal Isya masih di sini, sampai di Jepang. Nanti kita sholat subuhnya di mana? Dari sana itu transit. Kita mau memakai waktu Atlantik atau waktu Jepang, puyeng, memusingkan. Jadi dalam perjalanan itu bisa ada sholat yang nambah, waktu pulangnya ada sholat yang berkurang. Ya. Jadi entah waktu perginya sholatnya berkurang atau nanti pulangnya sholatnya nambah. Pernah saya alami, Pak. Ya. Jadi kalau kita hitung satu hari itu kita kan sholat 5 waktu. Loh. Kita berangkat di sana malam, di sininya di perjalanan lagi dia. Kok seperti ada yang sholat yang hilang atau yang nambah?
Kalau kita hitung satu hari itu, satu hari kita harus 5 kali sholat. Karena ini artinya Amerika itu di balik kita ini. Kita ini di bumi, di sana itu di baliknya. Jadi sekarang 7:30, ini 7:30 pagi di sana nih. Seandainya perputaran bumi ini kecepatannya 100 km per jam dan pesawat kecepatannya 100 km per jam, waktunya itu terus. Maksudnya gini, ketika di sini azan maghrib, di India azan maghrib sekian menit lagi atau sekian jam lagi. Kalau pesawatnya kecepatannya sama dengan kecepatan perputaran bumi, itu maghrib terus. Iya. Waktunya. Betul. Tapi kecepatan bumi kan kita nggak tahu kan? Bukan. Begitu juga sebaliknya, Ustaz. Kalau arahnya kita ke sini lebih cepat. Kita nggak sempat. Umrah sajalah contoh kecil. Ya, mereka kan lambat 4 jam dari kita. Nah, kalau kita dari sini puasa, Pak, pergi umrah, siap-siap untuk apa? Nambah jam puasa 4 jam lagi. Lumayan juga 4 jam. Sebenarnya kalau Bapak pulang umrah, Bapak dapat diskon 4 jam. Jadi puasa Bapak nggak sampai 12 jam. Jadi kawan-kawan yang pergi umrah Ramadan, itu merasakan betul. Lihat jam, oh di Jakarta sudah buka ini. Ya, sementara mereka masih siang gitu, si sore. Baik, sampai di sini dahulu kajian kita. Ya, mudah-mudahan ini semakin memotivasi kita untuk lebih belajar dan belajar lagi. Amin. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.